Februari 2026. Rekan, pernah gak sih kalian bangun pagi, minum kopi, terus tiba-tiba kepikiran, di luar sana ada ribuan hulu ledak nuklir yang lagi ditodong ke arah kita. Kok saya masih bisa mikirin cicilan motor ya? Jujur saja, kita ini spesies yang paling jago mengabaikan bahaya besar demi kenyamanan kecil. Kita sering dengar berita soal nuklir Rusia, rudal baru Tiongkok, atau payung nuklir Amerika di TV. Tapi buat kita, nuklir itu rasanya kayak cerita fiksi, kayak film Oppenheimer yang cuma ada di layar lebar. Padahal faktanya jauh lebih nyata dan jauh lebih dekat dari yang kita kira. Dunia kita sekarang ini ibarat lagi menyewa kiamat. Ada sekitar 12.000 hulu ledak yang terdaftar secara resmi. Bayangkan, satu saja dari barang itu terpeleset. Urusannya bukan cuma soal politik lagi, tapi soal apakah besok matahari masih bisa kelihatan lewat jendela kamar kalian atau tertutup debu radiasi selama 10 tahun. Inilah yang saya sebut sebagai pengikisan kedaulatan secara halus. Kita tidak pernah diminta tanda tangan setuju buat dunia punya senjata sebanyak itu. Tidak ada referendum, tidak ada jejak pendapat, tapi kita dipaksa hidup dengan risikonya setiap detik. Kita seolah-olah dituding pistol secara permanen, tapi pelakunya bilang, tenang, ini demi keamanan kamu. Menurut kalian, ini namanya keamanan atau cuma rasa takut yang dikemas pakai bungkus coklat yang rapi? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba ada notifikasi dari luar di HP kalian, bunyinya peluncuran rudal terdeteksi, waktu tiba 15 menit. Apa hal pertama yang bakal kalian lakukan? Lari ke bunker? Atau malah bingung cari kunci motor? Tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu seberapa siap mental kalian menghadapi sewa kiamat ini. Banyak orang bayangkan bom nuklir itu dijaga ketat sama profesor jenius yang pakai jas rapi dan kacamata tebal. Tapi sejarah itu lucu sekaligus nakal. Kenyataannya kiamat itu hampir terjadi berkali-kali cuma karena masalah sepele. Pernah ada kejadian tahun 83, namanya Stanislav Petrov. Sistem radar Soviet yang bilang ada 5 misil Amerika lagi terbang ke arah mereka. Sesuai buku panduan, Petrov harusnya lapor dan Soviet bakal balas pakai serangan nuklir total. Tapi Petrov merasa ada yang aneh. Dia mikir, masa Amerika cuma kirim 5 rudal kalau mau perang dunia? Akhirnya dia diam. Dia tidak lapor, dan tahu nggak, ternyata sistemnya cuma salah lihat. Satelit salah mengira pantulan matahari di awan sebagai peluncuran misil. Bayangkan, kedaulatan nyawa 8 miliar manusia waktu itu cuma bergantung sama insting satu orang yang lagi shift malam. Disinilah letak pelepasan tanggung jawab yang paling parah. Para pemimpin dunia selalu bilang, tenang, sistem kita canggih. Tapi di tahun 2026 ini, mereka mulai memasukkan AI atau kecerdasan buatan ke dalam sistem deteksi serangan. Alasannya biar lebih cepat responnya. Tapi ayolah, kita semua tahu AI itu bisa halu. Bayangkan mesin yang gak pernah ngerasain jatuh cinta atau makan seblak dikasih izin buat mutusin kapan dunia ini harus berakhir. Ini bukan lagi soal kedaulatan negara, tapi kedaulatan kita sebagai manusia yang punya nyawa. Kita kehilangan kendali atas keselamatan kita sendiri karena sistemnya dibuat terlalu otomatis, terlalu dingin. Kita seolah-olah cuma jadi penonton di kursi paling depan dari sebuah pertunjukan yang bisa meledak kapan saja, dan kita tidak punya remote buat mematikannya. Apakah kalian merasa nyaman menyerahkan nyawa kalian ke sebuah barisan kode komputer? Mungkin ada yang mikir, kan nuklirnya di Rusia atau Amerika. Saya di sini aman-aman saja. Nah, di sini saya mau pakai metafora favorit kita, yaitu air. Nuklir itu seperti air yang merembes pelan-pelan ke rumah kalian lewat retakan tembok yang gak kelihatan. Dia tidak perlu meledak buat bikin kalian rugi bandar. Coba lihat anggarannya. Amerika saja mau keluar uang sampai 2 triliun dolar buat ngerawat dan ganti rudal-rudal tua mereka. Itu uang rakyat, uang pajak. Bayangkan kalau uang sebanyak itu dipakai buat kedaulatan pangan, buat bikin riset benih unggul, atau buat bikin listrik gratis seumur hidup.
Tapi sistem lebih memilih investasi pada alat pemusnah massal. Inilah yang saya maksud dengan pergeseran kendali ekonomi. Secara tidak sadar, kedaulatan ekonomi kita sudah bocor lewat inflasi yang dipicu ketegangan geopolitik. Setiap kali ada pemimpin yang pamer rudal baru, pasar saham goyang, harga minyak naik, dan ujung-ujungnya harga capai di pasar depan rumah kalian ikut naik. Nuklir itu parasit, dia menghisap anggaran dunia yang harusnya bisa bikin hidup kita lebih manusiawi. Pernah merasa nggak kalau dunia ini makin mahal dan makin susah buat nabung? Salah satunya karena orang-orang di atas sana lebih hobi koleksi hulu ledak daripada koleksi solusi buat rakyat. Kedaulatan dapur kita sebenarnya sedang disandra oleh moncong rudal yang jaraknya ribuan kilometer dari sini. Menurut kalian, adil nggak sih kalau uang hasil keringat kita dipakai buat biaya perawatan kiamat? Kenapa sih kita nggak bisa musnahin saja semua nuklir itu? Jawabannya klasik, mitos rasa takut. Mitosnya adalah kalau saya punya nuklir, kamu nggak bakal berani pukul saya. Masalahnya, kalau semua orang punya prinsip begitu, dunia ini jadi kayak ruang penuh bensin dan semua orang pegang korek api. Satu saja yang bersih, kita semua selesai. Ini adalah bentuk pengikisan kedaulatan pikiran yang paling jahat. Kita dibuat merasa kecil, tidak berdaya, dan akhirnya pasrah. Kita dibuat percaya bahwa satu-satunya cara buat damai adalah dengan punya senjata yang bisa hancurin planet ini berkali-kali. Padahal, logika warasnya gimana? Keamanan kok dibangun di atas ancaman kehancuran? Itu namanya sandra, bukan damai. Di zaman sekarang, ketakutan ini makin gampang disebar lewat hoax atau narasi perang di medsos. Kita terjebak dalam penjara rasa takut yang bikin kita tidak berani bermimpi tentang dunia yang benar-benar bersih dari ancaman nuklir. Tapi, kedaulatan sejati itu mulainya dari sini, dari kesadaran kalian yang lagi nonton video ini. Sadar kalau kita nggak harus terus-terusan menyiarkan narasi stabilitas yang ditawarkan lewat moncong hulu ledak. Kita harus mulai menuntut dunia yang lebih logis. Nggak perlu jadi politik. Cukup dengan mulai kritis sama berita dan jangan mau ditakut-takuti sama pameran senjata. Kalau menurut kalian, gimana cara paling simpel tapi cerdas buat dunia ini lepas dari bayang-bayang nuklir? Apa perlu semua pemimpin dunia disuruh tinggal di satu pulau yang sama tanpa senjata? Sampaikan ide gila kalian di bawah. Saya bakal ikut nimbrung buat ngobrol santai sama kalian. Dan kita bakal terus bongkar pola-pola dunia ini sampai ke akarnya. Tetaplah berdaulat sampai